teman-teman semuanya, apa kabarnya hari ini? Semoga selalu baik ya. Bertemu lagi dengan Rotasi, ruang obrolan TC-TC, ngobrol asik dapat inspirasi. Bersama kami, mahasiswi STIE Tamasiswa Banjarnegara, aku Yusriana Abiyatul Marhamah dan Kak Feni Aryani akan mengulik sesuatu hal yang sangat menarik dan tentu saja menghibur para pendengar sekalian. Yang namanya berangan memang sangatlah menyenangkan. Namun, di saat apa yang kita harapkan tidak sesuai dengan realita, apa sih yang perlu kita lakukan? Mari bahas bersama dalam obrolan seru kita kali ini, yaitu ekspektasi versus realita. Stay tune sampai selesai ya teman-teman. Ekspektasi versus realita ya Kak Feni. Wah kayaknya bahasan kita hari ini seru nih karena first time kita versusin yang namanya ini nih ekspektasi dan realita gitu ya Kak Feni. Iya, Kak Yusriana. Nah tapi sebelum kita ke pembahasan itu boleh tahu nggak sih apa keinginan terbesar dalam hidupnya Kak Feni? Wah, keinginan terbesar nih ya Kak. Apa ya? Apa ya? Kalau aku sih seperti pepatah orang Jawa ya Kak. Waduh, apa tuh? Kalau urip itu urup, tahu nggak Kak? Kurang tahu sih, boleh dijelasin? Nah itu pepatah Jawa ya, kalau hidup itu nyala. Jadi keinginan terbesarku ya dapat selalu menjadi manfaat untuk orang lain sampai nafas terakhir ya Kak. Karena semakin besar manfaat yang kita berikan tentu akan semakin baik juga bagi kita maupun orang lain Kak. Dan sekecil apapun manfaat yang kita berikan kepada orang lain pun jangan sampai kita membuat resah orang lain Kak. Kita harus sadar bahwa hidup di dunia ini itu tidak bisa berdiri sendiri apalagi berkuasa ya Kak. Akan tapi kita harus saling memberi, saling menolong dan saling membantu satu sama lain Kak. Oke, jadi harus saling mengerti, memahami gitu ya? Iya Kak. Sekarang dibalik nih, kalau Kak Yusriana sendiri? Kalau aku sendiri pengen banget ya setelah aku meninggalkan dunia ini, waduh meninggalkan bahasanya. Tapi kan kalau tadi Kak Feni kan ini ya menghembuskan nafas terakhir gitu ya. Kalau aku ketika ini sih meninggalkan dunia ini tuh aku pengen jadi orang yang terkenang dengan hal-hal baiknya gitu, bisa menjadi inspirasi untuk orang-orang sekitar. My dream is menginspirasi orang lain gitu. Jadi dari kecil gitu setiap aku nonton film, baca buku, dengerin radio, aku tuh selalu selalu seneng gitu dapat pengetahuan baru, inspirasi baru. Dari situ aku berpikir one day aku harus membuat atau melakukan hal yang impactnya tuh bisa merubah hidup orang lain gitu. Wah keren sekali ya Kak. Jadi ketika orangnya nggak ada pun karyanya masih ada. Waduh iya betul sekali. Mantap. Banyak ya kayak tokoh-tokoh dunia gitu banyak. Keren. Hari ini kan kita bakal ngeversusin ekspektasi sama realita nih ya Kak. Kalau disuruh milih di antara keduanya, Kak Yusriana lebih pilih yang mana nih? Dan bisa dijelaskan nggak alasannya apa dong? Oke, kalau waktu kecil mungkin aku memilihnya ini ya, ekspektasi gitu karena aku suka banget nih yang namanya bermimpi, berimajinasi. Namanya juga anak kecil ya Kak Feni ya. Tapi Betul. semakin dewasa ini aku jadi lebih prefer ini sih untuk selalu menerima realita dari semesta gitu. Karena aku percaya Tuhan sangat tahu kita punya keinginan, tapi Tuhan itu sudah lebih dulu menyiapkan apa yang kita butuhkan. Gitu Kak Feni. Kalau Kak Feni sendiri pilih mana nih? Wah kalau aku langsung tebak aja nih ya Kak. Dor gitu ya. Iya, Oke. kalau aku lebih suka ke realitas sih, karena kita perlu bersikap realistis demi tercapainya berbagai macam hal ya Kak. Iya, Selain itu bersikap realistis juga meminimalisir rasa kecewa gitu. Meskipun berekspektasi juga perlu ya Kak, supaya kita lebih termotivasi dalam menjalani kehidupan dan melakukan yang terbaik untuk diri kita sendiri. Tapi lebih suka ke realistisnya aja sih ya Kak. Oh ya realistis ya Kak. Iya jadi ini sih ekspektasi kan emang berkaitannya sama imajinasi gitu ya. Kalau realita itu sama pikiran logis, realistis. Nah karena kita ini Tambara Consulting and Training Center, yuk kita ngomongin ini sih Kak, dominan otak ya Kak. Jadi ada yang bilang nih kalau misalnya ekspektasi itu berkaitan erat sama dominan otak kanan. Kalau realita tuh dominan otak kiri. Nah menurut Kak Feni gimana tuh? Kalau menurutku sih memang hubungannya jelas ada ya Kak, sesuai Iya. dominan otak baik itu kanan maupun kiri. Orang yang dominan otak kiri dengan segala logikanya pun bisa jadi pernah berekspektasi Kak, meskipun kemungkinannya kecil karena dominannya menggunakan logikanya. Sebaliknya Kak, orang dengan dominan otak kanan dengan seninya berekspresi dan berimajinasi tinggi pun pasti juga pernah menggunakan realistisnya. Semuanya saling berkaitan erat sih ya Kak. Kalau menurut Kak Yusriana sendiri nih sebagai konsultan, Waduh, gimana kita sama-sama itu? konsultan loh Kak, sama Waduh. kita. Oke. Ya
Ya karena kita sesama konsultan aku setuju-setuju aja sih sama Kak Feni ya gitu. Karena iya benar. Jadi otak kanan itu kan yang memang suka mencipta, kreatif gitu. Kalau otak kiri yang realistis, pikiran logis. Tapi setiap orang itu berbeda ya, nggak mungkin sama Iya, gitu. betul Apalagi sekali. kita yang udah umur segini pasti kan wah kena distract sana sini ya. Jadi walaupun kita dominan otak kanan, pasti harus ada keadaan di mana menuntut kita untuk logis, realistis gitu ya Kak Feni. Dan misal kita dominan otak kiri juga nggak selalu kita logis banget, pasti akan ada ekspektasi, keinginan dan harapan yang ingin si otak kiri ini capai gitu. Kalau Kak Yustriana sendiri nih, dalam mengatasi rasa kecewa tuh gimana sih kalau sudah berekspektasi tinggi tapi ternyata tak sesuai dengan realitanya? Kalau aku sih ini sih lebih ke sabar aja. Pokoknya ikhlasin aja lah, yang namanya realita itu kan sudah diatur sama semesta ya. Itu adalah jalan terbaik Tuhan gitu. Jadi pokoknya terima aja dan apa ya? Hal ini tuh bisa jadi salah satu self healing buat kamu, kayak jangan sampai nantinya ketika kamu ekspektasinya nggak nyampe, nggak sesuai realita, kamu malah jadi stres gitu, capek kan, kasihan ya Kak. Sebenarnya sebelum berekspektasi juga baiknya kita sudah menyiapkan hati yang lapang ya Kak, agar bisa menerima kenyataan kalau ekspektasi itu tak sesuai dengan apa yang kita harapkan ya Kak ya. Iya, waduh. Karena ini nih, kita memang harus benar-benar mengatasi rasa kecewa itu, because impact-nya tuh benar-benar kerasa loh. Karena dengan kita berekspektasi terus nanti kecewa gitu ya, nggak sesuai realita tuh bisa memicu amarah, menimbulkan kekecewaan gitu. Jadi kita kayak jadi gundah gulana, galau gitu loh, Kak. Memang dalam berekspektasi pasti akan selalu ada dampaknya ya Kak yang ditimbulkan, baik itu positif maupun negatifnya. Jadi hal yang didapatkan dalam berekspektasi berlebihan itu berbeda-beda dari efek negatifnya ya. Bisa menjadikan sakit hati. Jadi ekspektasi dianggap sebagai sumber sakit hati tentunya karena ekspektasi sendiri itu tidak sesuai dengan realitanya begitu. Selain itu efek positifnya juga bisa ketika kita menjadikan ekspektasi itu hasilnya untuk mengelola emosi Kak. Jadi mengelola emosi dengan mulai membiasakan diri untuk siap menerima kabar apapun. Jika kabar itu baik, kita tahu harus bersikap seperti apa, tidak perlu meledak-ledak untuk mengekspresikan kebahagiaannya, dan sebaliknya jika kabar itu buruk pun tak perlu berlarut dalam kesedihan. Oke, jadi intinya harus ikhlas dan berlapang dada ya Kak. Karena ada manfaatnya nih Kak. Manfaatnya apa aja sih kalau misalnya kita tuh ikhlas dalam menjalani hidup dan nggak berekspektasi secara berlebihan? Kalau untuk diriku sendiri nih ya, Mm-mm. tanpa ekspektasi yang berlebihan tuh bisa menjadikan hidup aku sendiri tuh lebih bahagia Kak. Iya. Jadi jika disadari seringkali kesedihan dan kekecewaan terbesar adalah hasil dari harapan yang kita letakkan di tempat yang salah begitu. Jadi agar hidup lebih bahagia, ada baiknya kita tidak perlu berekspektasi secara berlebihan Kak. Oke, tidak boleh berlebihan karena harus sesuai Porsinya. gitu ya. Harus sesuai porsi ya teman-teman. Kalau dari Kak Yustriana sendiri gimana Kak? Kalau manfaatnya sih menurut aku jadi kita lebih bisa bertanggung jawab sama diri kita sendiri. Terus juga nantinya ketika nggak sesuai dengan realita, nggak ada tuh yang namanya perasaan menyesal, marah ataupun kecewa yang berlebihan gitu ya. Balik lagi sesuai porsinya gitu ya Kak. Terakhir nih pesan dan quotes untuk episode kita kali ini. Pesan aja ya Kak ya. Boleh. Jadi begini nih para pendengar Spotify Rotasi. Waduh ya. Dalam hidup kadang kita harus menerima bahwa tak semua harapan itu bisa jadi kenyataan. Dan yang kamu butuhkan adalah keberanian untuk merelakannya. Waduh, merelakan siapa ini? Merelakan ekspektasi yang tidak sesuai dengan realita ya Kak ya. Oke, bagus. Kalau dari aku ini pesan sekaligus quotes ya Kak Feni. Boleh. Bukan realita yang menyakiti, tapi ekspektasi berlebihlah yang membuatmu lupa diri. Oke teman-teman, terima kasih. Thanks a lot banget nih untuk teman-teman yang sudah setia mendengarkan episode rotasi kali ini. Semoga obrolan kita hari ini dapat menjadi inspirasi dan tentunya menghibur teman-teman semua ya. Jangan lupa subscribe channel kita Tambara CTC di YouTube dan follow akun rotasi di Spotify. Jika masih ada yang memiliki pertanyaan, bisa langsung DM ke Instagram kita @tambara_ctc. Kalau ada teman-teman yang ingin bekerja sama or ada ide untuk konten rotasi selanjutnya, bisa banget DM kita ke Instagram @tambara_ctc. Terima kasih buat teman-teman yang sudah mendengarkan episode 8 rotasi ini.
and see you on the next episode.